A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Kemudian salat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan membahas bagaimana pengaruh perbedaan zaman terhadap hukum. Apakah seluruh hukum sama di zaman Rasulullah haram, zaman sekarang haram, atau ada yang berubah? Maka judulnya adalah pengaruh perubahan waktu dan tempat terhadap hukum. Yang berubah bukan sekedar waktunya, tapi juga perilaku berubah, maslahat berubah, ada hukum yang berubah karena perbedaan maslahat. Ini diambil dari kaidah la yungkaru taqwir ahkam bitaqwir azman wal makan. Tidak bisa dipungkiri yungkar perubahan hukum karena ada perbedaan waktu dan tempat. Nah, sebagai mukaddimah kita lihat hadis tentang kurban. Nah, kita sebentar lagi akan kurban tanggal 11 ya. Kalau tanggalan tanggal 11 wallahu alam, nanti sidang ru'yatnya seperti apa. Yang jelas dalam hadis ini naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli luhum duhaya ba'da thalatha. Ini hadis sahih Muslim. Terjemahnya, di awal pensyariatan kurban, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban kecuali dalam batas waktu tertentu sekedar bekal untuk 3 hari. Jadi waktu itu daging kurban tidak boleh dikonsumsi lebih dari 3 hari. 3 hari harus habis. Di hari keempat sudah nggak boleh lagi. Sudah nggak boleh ada daging kurban hari keempat. Larangan jelas. Akan tetapi beberapa tahun kemudian peraturan yang ditetapkan oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad SAW dilanggar oleh para sahabat. Jadi beberapa tahun kemudian ada sahabat yang masih punya daging kurban di hari keempat, kelima, padahal kan harus 3 hari habis. Permasalahan ini disampaikan oleh Nabi kepada Nabi SAW. Jadi waktu itu sahabat ada 2. Ada yang tetap berpegang tidak melanggar larangan, yang kedua ada yang sudah melanggar larangan. Berarti ada 2 kelompok. Sahabat yang melanggar larangan, sahabat yang konsisten tidak melanggar larangan. Kira-kira yang benar yang mana? Yang ngadu ke Rasulullah karena ada sahabat melanggar atau sahabat yang melanggar? Yang pertama itu jadi yang pertama ini mengetahui kenapa dilarang. Yang kedua nggak mau peduli, pokoknya larangan titik sudah, nggak usah pakai ditanya kenapa. Rasulullah larang, istilah zaman sekarang disebutnya udahlah kita ini sami'na wa ata'na saja, nggak usah mikir-mikir kenapa. Jadi dulu juga ada satu yang sebab larangan ini gitu. Yang satu pokoknya sami'na wa ata'na, mau larangan ada sebab atau tidak sebab, larangan tinggalkan, selesai gitu. Jadi dulu juga ada ya. Kira-kira yang benar yang mana? Yang melanggar atau yang tidak melanggar? Beliau sallallahu alaihi wasallam membenarkan tindakan para sahabat yang melanggar. Melanggar yang benar. Sambil menerangkan bahwa larangan menyimpan daging kurban adalah didasarkan atas kepentingan ad-dafah. Apa itu ad-dafah?
orang yang datang ke Madinah dari sekitar Madinah nyari daging kurban. Khawatir mereka datang nggak dapat daging karena dagingnya disimpan. Akhirnya pokoknya 3 hari daging habis, dibagiin. Setelah itu Rasulullah bersabda, sekarang kulu, makan, wa'at'imu waddakhiru. Lihat, di awal pencariatan kurban harus 3 hari habis. Beberapa tahun kemudian boleh 4-5 hari selanjutnya boleh. Yang jadi menarik berarti ada jeda waktu yang singkat tersebut tapi hukum berubah. Maka yang difahami oleh para ulama, hukum itu kalau dibangun di atas sebuah maslahat, lihat maslahatnya masih ada atau tidak. Kalau tidak ada, ya sudah. Dan hari ini kita akan melihat contoh banyak sekali. Jadi yang pertama kali memahami maqasid itu Umar bin Khattab. Kok nggak sami'na wa ata'na? Makanya 2 jenis hukum. Nah, ini ada hukum yang tetap, ada hukum yang berubah. Siapa yang berkata? Ibnul Qayyim. Yang berkata bukan Taufik Hulaimi, bukan. Ibnul Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan fi Maqayidi Syaitan, beliau mengatakan al-ahkam naw'an, hukum itu 2 jenis. Nau'un la yataghayyar, yang tidak berubah sama sekali. Baik perubahan waktu, perubahan tempat, perubahan enggak ada, tetap wajib sholat, wajib puasa, enggak bisa berubah sudah. Yang kedua, wa nau' atsani ma yataghayyar, yang sudah berubah atau yang berubah fiha bihasabil maslahah, karena maslahah. Tadi kenapa dilarang oleh Rasulullah menyimpan daging lebih dari 3 hari? Karena ada orang datang nyari daging karena nggak kebagian. Setelah mereka nggak pada datang, ya alasan larangan sudah nggak ada. Maka sahabat yang memahami nggak nanya Rasul, langsung melanggar aja. Karena faham apa maksud larangan tersebut. Nah ini sampai sekarang 2 kelompok ini ada gitu. Yang satu sami'na wa ta'na, nggak usah nanya kenapa. Yang satu tanya dulu kenapa ini masalahnya. Untuk hukum yang tetap nggak berubah sama sekali karena memang bukan karena maslahat hukumnya. Tapi kalau karena maslahat akan berubah berdasarkan waktu dan tempat. Azza-wa-jalla. Ini tadi terjemahnya. Jadi yang pertama tidak berubah sama sekali. Hudud tidak berubah. Sebenarnya potong tangan tidak berubah sampai sekarang. 100 yang cambuk buat yang berzina itu juga tidak berubah. Rajam buat yang berzina tidak berubah. Cuma yang jadi masalah, manusia diciptakan dari setetes mani untuk masalah hukum nantang Allah. Ya nanti urusannya dengan Allah ya nanti. Berubah berdasarkan maslahat. Nah, kita singkat saja yang ini. Mari kita lihat. Ini kitabnya Ighatsatul Lahfan. Maka mau dipoto dulu. Lihat, perubahan hukum karena perubahan waktu dan tempat, kaidahnya ini tidak bisa dipungkiri. Perubahan hukum karena perubahan waktu dan tempat, kaidah ini semua sepakat para ulama. Kalau memang hukum berdasarkan maslahat, kemudian maslahatnya berubah, ya hukumnya berubah. Di zaman Rasulullah SAW ada orang datang ke Rasulullah tanggal 30 Syawal, 30 Ramadan. Kata orang ini, loh kok masih pada puasa? Kenapa? Saya kemarin melihat hilal. Kamu beriman, saya beriman. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa anna Muhammadan Rasulullah. Selesai. Kata Rasulullah, hari ini nggak usah dilanjutin puasanya karena terlalu siang, akhirnya lebarannya besok. Salat Idul Fitrinya sehari setelahnya. Apa yang menarik di sini, dulu yang namanya saksi itu cukup beriman selesai jadi saksi. Zaman sekarang
Kira-kira asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bisa jadi saksi nggak? Nggak bisa. Kenapa? Kalau dulu yang beriman pasti jujur. Sekarang disumpah di atas Quran juga tetap aja curang gitu. Nggak usah terusin. Jadi hadirin rahimakumullah, ada perbedaan waktu yang merubah hukum. Maka kata Abu Hanifah, dulu bersaksi cukup beriman, sekarang dulu cari dulu orang. Ketika mau bersaksi ditanya dulu, saksi semua. Orang ini benar nggak? Orang ini jujur nggak? Jujur, boleh bersaksi. Kok beda zaman Rasulullah? Ya beda lah. Perilaku manusia ini yang masalah. Dan adat kebiasaan berubah seiring dengan perubahan waktu dan tempat. Perubahan ini berpengaruh pada hukum. Seperti tadi, bagi hukum yang memang berubah. Karena hukum ini penting. Karena hukum bukan sekedar pelaksanaan harfiah hukum, tapi harus dilihat tercapai atau tidaknya maqasid. Jadi jangan sampai dulu beda dengan sekarang hukumnya sama, padahal maslahatnya sudah berubah. Harus berubah. Nah, saya akan jelaskan lagi dengan contoh. Jadi permasalahannya usul fikih ini sangat miskin contoh, akhirnya susah dipahami gitu. Hari ini teorinya sederhana, contohnya saya banyakkan. Hukum safar sendiri. Di sini ada yang pernah jalan dari Bogor ke Bandung sendirian nggak? Naik motor? Ada pernah nggak? Ada ya? Nggak usah lah. Ada nggak ada, pokoknya ada udah. Silahkan baca hadis ini. Dalam kitab Muwatta Malik disebutkan, barang siapa bepergian sendiri, setan, saking haramnya dibilang setan. Bepergian berdua, setan, boncengan berdua, setan. Bepergian bertiga, bukan setan, sudah berkelompok. Terus gimana yang dari touring sendirian atau berdua dengan temannya dari sini? Kemana? Ke Bandung lah, jangan jauh-jauh. Safar nggak? Safar. Berdua, setan. Maka kadang-kadang pengaji atau baca hadis itu, apalagi tentang hukum, jangan acara asar, baca hadis, setelah baca turun, bahaya itu. Nanti kesimpulannya masing-masing. Coba kalau hadis ini dibacakan. Rasulullah bersabda, bepergian sendiri setan, bepergian berdua setan. Waduh, jurig semua nanti. Gimana? Mau lihat perubahan nggak? Kalau orang-orang pada tahu, ini Sahih Bukhari lagi, apa yang terdapat dalam sendiri sebagaimana yang saya ketahui, ia tidak akan berjalan sendiri di malam hari. Kadang-kadang orang, daripada macet nantilah jam 12 saya jalan bawa mobil sendiri. Haram nggak? Apa hukum bepergian sendiri zaman sekarang? Mau berubah atau tetap? Kalau tetap, jurig semua ini. Hukum safar sendiri. Ini pertanyaan di Saudi, tapi memang belum diterjemahkan. Dia bertanya begini, saya kalau pergi 100 km sendiri itu safar, tapi hadis bilang setan, gimana? Haram nggak? Jawabannya enggak. Kenapa nggak haram? Karena dulu itu kalau safar sendiri dirampok. Safar berdua dirampok, safar bertiga tidak. Yang bahaya itu membuat bahaya untuk diri sendiri, jadi setan, jadi haram. Sekarang kira-kira bawa motor sendirian lewat puncak ke Bandung sendirian, pasti dirampok atau tidak? Enggak kan? Ya berarti apa sebabnya? Ada waktu yang berubah. Kalau dulu safar lewat padang pasir gitu sendiri, maka di sini hal yang dilarang kalau safar dilakukan di malam hari, dan kalau terjadi bahaya, kalau enggak juga. Yang kedua, atau terdapat kemungkinan terjadi hal yang tidak diinginkan. Udah tahu kalau lewat tempat itu 99% dibegal, jalan juga ke situ. Nah, itu haram. Sekarang mana jalan? Enggak juga. Karena hukum ditentukan berdasarkan ada ataunya ilat atau sebab hukum. Jadi dulu itu tidak aman sama sekali. Kalau sendiri berdua, bertiga enggak, maka
Kata Rasulullah, jangan sendiri, jangan berdua. Yang menarik yang di bawah ini, yang tulisan kecil ini, di atas yang tulisan biru ini, itu pendapat Syekh Albani yang mengatakan yang dimaksud adalah as-safar fi sohari wal falawat allati qallama yara al-musafir fiha ahad. Yang enggak ketemu orang. Yang enggak ketemu orang. Kenapa dibilang malam hari? Kalau dulu itu safar malam hari. Kenapa? Karena siang panas. Maka malam hari, maka ada hadits man khofa adlaj. Man khofa adlaj itu kalau takut kepanasan maka ketika mulai mau malam langsung berjalan. Nanti paginya berhenti karena panas, malamnya jalan lagi. Kalau sendirian, apalagi orang Indonesia nggak berani sendirian. Bukan takut sama begal, takut sama juri. Jadi hadirin berubah nggak kira-kira hukum? Kenapa? Maka lihat situasi waktu itu, lihat situasi sekarang, sama enggak gitu. Perbedaan zaman. Maka kalau 4 hal ini berubah, kalau hukum berdasarkan kebiasaan, urf, kalau hukum biasa keadaan, kalau hukum karena perilaku waktu itu, makna kata waktu itu, dan semuanya sekarang sudah berubah, kemudian merubah maslahat, hukumnya ikut berubah. Jadi makna kata kadang berubah, makna kata, perilaku juga sudah berubah, uruf berubah, keadaan berubah. Kalau 4 hal ini berubah, maslahatnya juga berubah. Maslahatnya berubah. Kita kasih contoh lagi. Contoh. Ini ada hadis Sahih Bukhari. Rasulullah ditanya, Rasulullah, kalau ada unta tidak jelas pemiliknya disebut dhalatul ibil, terjemahnya unta tersesat lah. Dhalatul ibil. Nggak tahu pemiliknya, kandangnya nggak tahu, keliaran. Apa kata Rasulullah? Nggak usah diambil, nggak usah diambil. Nanti pemiliknya datang nyari dan dia ngambil, sudah, nggak usah diambil. Perintah jelas, jangan diambil. Saya lihat di YouTube orang Arab ceramah tentang hadis ini, sunnah. Kalau ada unta yang kesana kemari nggak usah ditangkap, ini sunnah Rasul katanya. Saya bilang orang ini kayaknya nggak belajar. Maklum orang Indonesia kalau lihat orang Arab pakai sorban sedikit udah syekh sudah. Iya, saya kadang-kadang ini saya belajarnya di mana gitu. Emang ya. Kemudian Allah, hadis ini melarang menangkap unta yang tersesat. Apakah hukum ini tetap berlaku di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an, khalifah ketiga? Jangan-jangan bilang khalifah juga nggak boleh juga hari ini. Di zaman Utsman, khalifah Rasulullah ketiga, unta yang tersesat ditangkap dan dikurung. Utsman ini nggak ngerti hadis bagaimana? Ini teksnya, Minahul Jalil. Wa amma fi zaman alladzi fasada fihi nasu fal hukmu ahluha wa ta'rifuha. Ketika perilaku manusia sudah rusak, hukumnya berubah. Ambil, tangkap, cari pemiliknya. Kenapa? Kalau nggak begitu dicuri itu unta. Apa yang merubah hukum? Di zaman Rasulullah unta kayak begitu nggak dicuri. Di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an sudah dicuri. Nggak, pokoknya sunnah. Mau dicuri nggak dicuri, sunnah, selesai. Saya kira nggak begitu berpikirnya. Siapa yang memberi contoh? Utsman bin. Apakah Utsman bin Affan nggak nyunah nih? Nggak ngerti hadis Utsman radhiyallahu an. Utsman beristiad dengan memperhatikan maqasid. Yaitu apa? Pada zaman itu sudah ada orang curi unta. Berubah nggak? Maka dilihat maslahatnya. Jangan sampai pokok sunnahnya begini. Mau gimana pun nggak boleh berubah. Saya kira cara berpikir begini bukan saya yang mengatakan salah. Ibnu Qayyim pun mengatakan salah. Gitu. Ibnu Qayyim mengatakan salah. 6. Mantap.
Ini bukan qalbuhu mu'allaq bil masjid, ini badannya nempel di masjid. Nah, banyak lagi. Untung mukanya nggak ketahuan. Kalau ketahuan kena delik juga nih. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang tidur di masjid. Ini hadisnya. Jadi di zaman dulu sahabat tidur malam di masjid. Zaman dulu sahabat tidur siang di masjid, dua-duanya. Apakah sunnah? Ini mana yang sunnah? Yang bikin tulisan atau yang melanggar tulisan? Rasulullah tidak melarang tidur di masjid. Ini tulisan, maaf, dilarang tidur di dalam masjid. Ada yang komentar, itu di luar Ustadz. Yang jelas, saya ketemu gambar ini, menarik saya gambar ini. Kalau menurut prinsip nggak usah nanya sami'na wa ata'na, Rasulullah tidak melarang ya tidak melarang, kenapa harus dilarang? Oke, Anda punya berpikir seperti itu silakan. Tapi para ulama punya pikir lain juga. Kalau maslahatnya sudah berubah jadi boleh. Kebayang nggak di sini? Boleh tidur di masjid seperti di zaman Rasulullah dan malam hari lagi tadi. Mungkin yang mikir daripada kedinginan di luar, di dalam penuh di sini. Nggak boleh dilarang. Paling besok panitia hilang satu-satu, orang pada tidur, speaker hilang. Ini juga yang mahal ini hilang juga. Akhirnya masjid isinya pengumuman kehilangan. Kira-kira masalahnya berubah gak? Kalau hukumnya jenis seperti ini berubah gitu, nggak bisa nggak berubah. Pokoknya dulu nggak boleh, sekarang nggak boleh, nanti dulu. Dulu boleh, sekarang boleh, nggak bisa gitu. Termasuk kunci masjid sama. Termasuk kunci masjid. Berarti ada hukum yang berdasarkan maslahah. Ketika maslahahnya berubah, hukumnya ikut berubah. Maka kadang-kadang tanya maqasid hukum. Jadi tidak aib bertanya kenapa. Kadang-kadang nggak usah nanya kenapa lah. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na benar. Akan tetapi penerapannya bukan seperti itu. Pokoknya hukum sami'na wa ata'na laksanakan, nggak usah ditanya-tanya segala. Nggak bisa. Karena tadi yang benar adalah yang mengetahui kenapa dilarang daripada yang tidak tahu kenapa dilarang gitu. Ini kontemporer, hukum e-money. Dulu ketika bank syariat tidak mengeluarkan e-money, maka e-money mandiri halal, boleh karena kebutuhan. Karena kebutuhan. Sekarang e-money sudah ada mandiri syariah, maka yang dulunya halal sekarang jadi haram. Sekarang e-money mandiri sudah haram. Kenapa berubah? Situasi berubah. Kemarin tidak dikeluarkan oleh bank syariat, sekarang dikeluarkan bank syariat. Maka yang punya e-money mandiri buang sudah. Jangan dibuang kita. Habisin dulu pulsanya, uang selamat tinggal. Habisin dulu pulsanya, sayang, masih 500.000 kan lumayan juga. Jadi berubah nggak? Berubah. Maka kalau kaidah mengkari idza daqal amru tasal amru daqa. Saya sedikit tadi sedang sebelum sholat, bukan sholat, sedang sholat. Saya bertanya dalam diri saya sendiri, yang namanya hukum itu tolong perhatikan maqasid. Tolong perhatian tujuan hukum. Ada pertanyaan tadi, menurut saya menarik pertanyaan ini. Apa hukumnya berbisnis tanpa riba, modalnya punya orang kafir? Gimana? Di Bandung setelah acara saya pegang dana untuk dari orang kafir per kabupaten 1 triliun, per kabupaten 1 triliun untuk bisnis tanpa riba. Saya jadi bingung. Kira-kira gimana? Tolong, mau pokoknya riba haram tapi digunakan orang kafir untuk memperkaya ekonomi mereka, gimana? Bingung kan? Mau pelaksanaan hukum atau bahaya yang ditimbulkan?
Dalam kaidah ad-darar yuzal, seluruh kemungkinan bahaya harus dicegah. Gimana? Ya, mungkin saya bisa menghubungi orang ya, karena memang waktu itu di masjid dan sering ketemu bapak itu. Orang-orang Bandung di Kota Parahyangan. Di Kota Parahyangan. Dia bilang, "Saya yang presentasi Ustaz. Tapi ini masalahnya modalnya modal orang kafir. Ngasih begitu saja, nggak pakai syarat," katanya. Waduh. Mau kita riba haram atau jangan-jangan dengan riba haram kemudian tidak berbisnis riba tapi modalnya orang kafir lebih bahaya lagi gitu. Ya silahkan dijawab masing-masing. Saya mau masuk yang agak krusial. Nggak apa-apa ya? Nah. Isbal. Bukan pendapat saya, pendapat Ibnu Taimiyah. Pengaruh budaya dan adat terhadap perubahan hukum isbal. Syarhul Umdah, ini kalangan Imam Ibnu Taimiyah. Lihat yang bisa bahasa Arab, coba lihat, wa hadhihi mansusun sharihatun fi tahrimil isbal ala wajhil mukhayyalah. Hadis-hadis ini sebelum kitab ini, sebelum halaman ini ada hadis-hadis. Ada 2 hadis paling tidak kelompoknya. 1, isbal haram, yang kedua isbal karena sombong haram. Kata Ibnu Taimiyah, hadis-hadis tersebut jelas menyebutkan isbal karena sombong haram ala wajhil mukhayyalah. Karena sombong. Wal mutlaq minha, adapun hadis-hadis yang tidak menyebutkan tentang sombong dalam masalah isbal, mahmulun alal muqayyad, harus digabungkan, dipahami dengan hadis-hadis yang menyebutkan sombong. Maka sebab pengharaman sombong. Siapa yang berkata? Ibnu Taimiyah. Innama utliqa dzalika, kenapa tidak disebut sombong dalam beberapa hadis? Li'annal ghalib anna dzalika innama yakunu mukhayyalah. Karena pada waktu itu budayanya yang isbal pasti sombong. Saya tanya, zaman sekarang misalkan gini, obrolan, sombong orang itu. Kenapa kok tahu sombong? Kenal enggak? Enggak. Kok tahu sombong? Celananya di bawah mata kaki. Coba secara jujur, ada yang bilang begitu enggak? Contoh yang namanya budaya. Bendera kuning. Bendera partai apa ada yang meninggal? Budaya kan? Budaya. Sekarang sombong. Kenapa? Celananya. Ada yang bilang begitu enggak? Berarti celana di bawah mata kaki sombong, tidak ada budaya zaman sekarang. Menurut Ibnu Taimiyah, kenapa ada hadis tidak menyebutkan bahwa isbal harus sombong, ada isbal saja? Karena waktu itu kalau yang isbal itu pasti sombong. Ketika berubah, dulu isbal sombong, sekarang isbal nggak sombong, terus gimana? Beda nggak hukumnya? Harusnya beda, dan beliau mengatakan beda. Jadi budaya waktu itu yang isbal itu pasti sombong. Saya menganalisa sedikit. Kenapa sih isbal sombong di sana? Dulu Mus'ab bin Umair saking nggak ada kain, ditarik ke atas, kepalanya tertutup, kakinya enggak, dibalik ke bawah, kapalnya kebuka, akhirnya kapalnya ditutup, kakinya enggak. Mahal nggak kira-kira? Waktu itu saya mikir, apa nggak ada sahabat lemparin baju kayak sekarang kan? Bahkan sekarang ada bazar pakaian bekas gitu. Cari kayak pakaian bekas lemparin gitu, nggak ada. Di zaman dulu ada namanya nabash. Apa itu nabash? Mencuri kain kafan yang di kuburan. Saking mahalnya itu kain, mungkin yang hidup mikir, daripada ente udah meninggal pakai kain, dengan saya yang masih hidup ngapain? Mahal nggak kira-kira? Berarti dulu ada situasi, ada uruf, ada adat bahwa yang memanjangkan celana itu sombong. Maka kata Ibnu Taimiyah, kenapa ada hadis tidak menyebutkan kalimat sombong dalam masalah isbal? Karena dulu kalau isbal pasti sombong. Dan ada hadis mengatakan, kata Abu Bakar, Rasulullah gimana saya? Engkau mah nggak sombong katanya. Siapa yang berpendapat? Ibnu
Taimiyah. Dari pendapat Ibnu Taimiyah dipahami bahwa isbal haram dikarenakan sombong. Terdapat uruf budaya pada waktu itu bahwa pelaku isbal adalah sombong. Berubah nggak hukum? Ya berubah dong. Di zaman sekarang uruf sudah berubah, di mana pelaku isbal tidak menunjukkan kesombongan. Ketika uruf sudah berubah, maka hukum pun harus berubah dong. Oh, memang iya. Oleh karena isbal di zaman sekarang tidak haram karena tidak ada mengatakan bahwa ciri orang sombong adalah isbal. Nah, bagaimana sekarang sombongnya? Pakai merek mahal. Akhirnya hukumnya apa? Hukumnya pakai merek mahal dengan tujuan nyombong. Lain lagi. Kira-kira yang pakai merek mahal itu mau nyombong atau mau ngapain? Kadang-kadang yang itu juga sih produknya, gara-gara dicap di Singapura aja jadi mahal gitu. Padahal cibaduyut juga gitu. Hai, nah, jangan marah sama saya. Ibnu Taimiyah tuh marahin. Hukum jual beli kucing. Saya mendengar jual beli kucing haram. Kenapa? Rasulullah melarang jual beli kucing. Memang ada pendapat itu. Dalam kitab Al-Majmu' karangan Imam An-Nawawi, Izwaj, orang yang mengatakan bahwa jual beli kucing haram berdasarkan hadis karena Rasulullah melarang keras jual beli kucing, berarti haram, selesai. Tapi lihat analisa kedua, sahabat kami atau rekan-rekannya Ashabu Asy-Syafi'i yang membolehkan jual beli kucing berargumen bahwa kucing itu suci, bermanfaat, terdapat padanya segala syarat jual beli dengan hak khiyar, maka boleh menjualnya seperti keledai dan bigol. Jadi bigol, keledai tidak dimakan, dimanfaatkan, boleh dijual. Kucing tidak dimakan, tapi orang senang kucing dan beli kucing, boleh dong, karena di antara manfaat itu karena senang. Boleh nggak jual beli ikan koi? Boleh, karena ikan koi nggak dimakan. Kenapa? Karena senang ngelihatnya gitu. Boleh nggak jual beli lukisan? Boleh, manfaatnya apa? Dilihat gitu. Kadang-kadang lebih mahal ya. Lihat yang kedua, adapun jawaban terhadap hadis yang melarang jual beli kucing, kan ada hadis melarang jual beli kucing. Lihat, pertama yang dimaksud adalah kucing liar. Kata Imam Nawawi, tidak sah jual beli kucing liar karena tidak bermanfaat. Kan kucing ada dua, kucing Anggora bermanfaat, kucing apa lagi? Persia bermanfaat. Ada kucing yang nggak punya bulu itu siapa? Yang ini kucing Sphinx itu ya, yang 30 juta itu. Terus gimana? Selama bermanfaat, kenapa nggak jual? Jadi yang haram yang mana? Kucing liar. Maksudnya kucing garong. Saya beli kucing garong yang lagi berantem. Ngapain lagi berantem? Itu kucing garong kerjanya kan cuma berantem doang. Baru bubar kalau disiram air. Yang kedua, yang dimaksud larangan tanzih tidak haram, dan yang dimaksud adalah larangan berdasarkan adat pada waktu itu. Kenapa? Karena zaman itu tidak ada orang jual beli kucing, malu. Kucingnya jual beli kan nggak usah. Walaupun kucing piaraan nggak dijual. Lihat di sini, saya bacakan. Wa annal murada nahyu tanzihin. Wal muradu an-nahyu 'alal 'adah bitasamuhin nasihi wa yata'awarunahu fil 'adah. Kebiasaannya waktu itu dikasih aja yang namanya kucing, nggak usah beli. Dulu ada hadis nggak boleh jual beli semut. Sekarang semutnya bermanfaat, jadi boleh nggak jual beli semut? Boleh. Nggak boleh jual beli kucing. Sekarang ada budaya orang, ya kalau saya kira kucing Anggora, orang miara kucing itu pasti orang senang, dibayar sama dia. Apa yang berubah? Dulu tidak ada jual beli kucing, sekarang ada. Dulu orang yang begitu ya udahlah dikasihin aja, sekarang beda karena perbedaan al-uruf, perbedaan al-adah sehingga melahirkan perbedaan hukum. Maka jual beli kucing peliharaan boleh karena zaman dulu tidak ada orang jual beli begitu, sekarang jadi ada. Maka hadirin rahimakumullah, ada hukum yang berubah
berdasarkan perubahan waktu zaman dulu dengan sekarang berbeda. Saya tidak usah masalah ini terlalu panjang dan terlalu jelimet. Saya singkat saja nih. Mengunci masjid berbeda. Menulis dan menyatukan Al-Quran di zaman Rasulullah tidak ada, di zaman Abu Bakar ada. Apa yang berubah? Waktu itu di zaman Rasulullah orang masih pada hafal Quran. Di zaman Abu Bakar banyak penghafal Quran ikut jihad dan syahid di medan jihad. Sehingga kata Umar, ini kalau nggak ditulis hilang Quran. Tolong Abu Bakar ditulis. Kenapa? Bukan berdasarkan sunnah, tapi berdasarkan pertimbangan maqasid. Siapa yang mencetuskan? Umar bin Khattab. Yang menarik, nah ini yang menarik. Kalau di Indonesia rasanya hafal Quran itu jaminan surga. Ternyata para sahabat yang hafal Quran nggak merasa masuk surga, jihad mereka nyari surga. Yang jadi salah adalah ngapal Quran nggak mau jihad. Yang lebih salah lagi ngapal Quran nggak mau jihad. Jadi ketika saya sampaikan ke mahasiswa, ada mahasiswa komentar, waduh Ustadz yang susah udah nggak hafal Quran nggak jihad katanya. Nah, jadi dari makullah yang menarik di situ adalah kenapa di zaman Rasulullah tidak ada? Nggak ada keharusan, al-muqtadhinya nggak ada. Tapi di zaman Umar baru muncul. Berubah nggak? Adzan awal Jumat juga perubahan makna kata. Saya sedikit perubahan makna kata. Lihat perubahan makna kata. Tahun 60 orang punya kijang, punya kandang atau punya garasi? Tahun 60. Kandang, kenapa? Mobil kijang nggak ada. Kalau sekarang tetangga saya punya kijang, itu punya kandang, punya garasi. Kadang-kadang nggak punya garasi juga, tahu depan rumah. Jadi kalau di zaman Rasulullah al-maksu itu pajak dan zalim haram di zaman Rasulullah. Di zaman sekarang pajak itu al-maksu tapi tidak zalim, berubah dong hukumnya. Jadi nggak bisa memakai kata ashabul maksi finnar, pajak haram, nggak bisa. Kenapa? Perubahan makna kata sudah jauh gitu. Saya tidak mengkritik seseorang, tapi kalau dikritik tolong difahami. Zakat profesi. Tidak ada zakat profesi, keterlaluan. Udah dan belum? Kenapa? Di zaman Rasulullah sebab kaya itu petani, maka wajib zakat. Di zaman sekarang sebab kaya apa? Petani atau profesi? Saya malu-malu juga karena di masjid alumni IPB. Alumni IPB itu banyak jadi petani apa jadi bankir? Kenapa? Lama kayaknya itu jadi petani. Kecuali yang gede-gedean. Safar tanpa mahram juga beda. Dulu perempuan safar sendiri bahaya, sekarang sudah berbeda gitu. Ada fatwa begini, seorang mahasiswi mau sekolah di Malang dari Jakarta, dianterin selama safar, dianterin bapaknya ke Malang. Setelah itu bapaknya balik lagi ke Jakarta, anak tersebut sekolah di Malang. Kenapa? Karena yang dilarang safarnya, sekarang di sananya nggak dilarang. Saya kira nggak begitu juga. Bijak nggak? Nggak bijak. Akhirnya zakat profesi bukan masalah dulu tidak ada. Masalahnya dulu tidak ada profesi yang berpotensi menjadi atau menjadi sebab kaya. Ada profesi dulu, profesi bekam. Kapan bekam jadi miliuner? Sekarang pemain bola digaji berapa? 3 miliar 1 minggu. Kita seumur hidup belum ketemu 3 miliar. Dia 2 minggu doang, seminggu doang. Oleh itu ada yang berubah, baik berdasarkan waktu, perubahan waktu atau perubahan tempat. Tempat juga berubah juga hukum. Nama suami di belakang nama istri haram. Di Saudi, di Indonesia enggak. Karena di Saudi itu 3 nama. Nama dirinya, nama bapaknya, nama kakeknya. Aisyah, Ali, Muhammad. Namanya Aisyah, kakek bapaknya Ali, kakeknya Muhammad. Itu pasti di sana. Di Indonesia mau 10 nama lagi nama dia semua. Betul nggak? Maka di Indonesia nama suami setelah nama istri tidak haram. Kenapa? Karena bukan nasab. Di Saudi nasab haram. Maka tolong nerjemahin hukum itu jangan dari sana ke sini tanpa melihat perbedaan tempat.
Itu ringtone apa adzan? Ringtone. Apa hukumnya ringtone adzan? Kurban dengan sapi. Di Indonesia orang-orang banyaknya suka sapi. Mau dipaksakan yang sunnah itu domba. Saya nggak kebayang kalau satu masjid domba semuanya. Ya domba. Kenapa? Nggak suka. Sukanya apa? Sapi. Orang Indonesia suka sapi, suka domba. Kadang-kadang kurbannya domba, setelah itu ke panitia, tolong bagian saya sapi. Kan itu. Jadi kadang-kadang tolong lihat perbedaan tempat, kadang harus bijak. Satu kampung tidak ada yang suka domba, kemudian dipaksakan nyembelih domba di situ, mau dimakan sama siapa? Kan ibadah, ibadah juga ada efeknya, yaitu apa? Ada sisi lain, yaitu mendapatkan daging. Ya kalau Indonesia kalau sukanya sapi ya udah sapi aja, nggak usah. Karena yang namanya hukum tidak harfiah hukum, harus lihat tercapai nggak maksudnya gitu. Sehingga ini yang saya sampaikan. Udah adzan Zat? Udah waktunya ya? Nah, sehingga ini mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita. Karena ini Ibnu Qayyim mengatakan hukum itu harus adil. Kalau tidak adil bukan hukum, adalah tidak adil. Petani kena zakat, profesi enggak gitu. Enggak adil. Silakan tanya, adil enggak? Adil enggak? Yang namanya profesi itu jarang doa rezeki, kenapa? Tiap bulan dapat dia. Kalau petani doa terus belum tentu nih sukses. Ada orang nanya, Ustaz, rezeki gaji saya udah tetap, tiap bulan masuk ke rekening, doa saya apa? Kata, subhanallah. Saking pastinya nggak pengen doa lagi udah. 6. Wallahu a'lam bishawab. Perubahan hukum untuk menjaga maqasid syariah, karena hukum harus mewujudkan bijak. Sebenarnya ada beberapa hal lagi, insyaallah nanti kita lanjutkan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.